Karena teknik juga kan. Iya. Yang baru yudisium kemarin. Iya. Berapa tahun itu? Lama-lama juga ini. Eh, Ya 3 tahun 48 bulan Kak. Bisa dibilang 7 tahun lah. 7 tahun? Iya. Ya, Buset, kalau di 7 tahun. teknik sipil itu sendiri Kak. Oh, jurusan sipil. Iya. Oh, iya. Kalau di teknik sipil sendiri, Ah, tugasnya itu kan ada dibilang tugas besar Kak. hmm. Nah, tugas besar itu sekitar Wih, kopi ini kopi dingin. enak ini Kak. Hah? Enak ini Kak. Iya, Apalagi kan kalau panas-panas begini Kak. panas-panas. Ada kopiku. Oh, ini yang yang sering di kontennya karena kerja. Iya Kak. Mau ke kopi. Aja udah sini. Tidak Kak. Hah? Di daerah Salah Selatan. Salah Oh, iya sering naik di naik di apa namanya di TikTok. TikTok apa? TikTok tuh? Iya. Iya. Terkenal sekali itu karena kerja itu. Karena teknik. Nah, itu orang ada teknik dah. Iya. Kebetulan juga lewat di situ Kak tadi. Tapi kebetulan tadi lewat di Talas Lapang sekalian singgah beli kopi. Tapi ada teknik juga kan? Iya. Yang baru yudisium kemarin. Iya. Berapa tahun itu? Lama-lama juga ini. Ya 3 tahun 48 bulan Kak. Bisa dibilang 7 tahun lah. 7 tahun? Iya. Buset, 7 tahun. Luar biasa memang Kak. Tahun di perjuangannya anak teknik nih. Iya. Banyak memang yang harus dilalui Kak. Iya, kayak gimana itu? Tapi ini maksudnya semenjak proses kuliahnya itu kan tentu banyak tantangan kan. Iya. Perintangan di dalam mulai jurusan, boleh saya bilang jurusan yang berat itu teknik. Iya. Selain kaderisasinya, tapi banyak juga barangkali tugas-tugasnya yang berat di. Iya, kalau di teknik sipil itu sendiri Kak. Oh, jurusan sipil. Iya. Oh, iya. Kalau di teknik sipil sendiri, tugasnya itu kan ada dibilang tugas besar Kak. Nah, tugas besar itu sekitar kalau nggak salah sih 21 mata kuliah yang ada tugas besarnya dan harus diselesaikan sebelum kita masuk ke jenjang KKP. Dan KKP semacam KKN itu? iya, semacam KKN dan harus juga masuk ada dibilang laboratorium Kak. Lab Iya. itu 6 kali apa? 6 kali. Maksudnya 6 setiap semester ada satu lab yang harus dilewati. Dan dari 6 itu berjenjang atau? Berjenjang Kak. Yang pertama kan kalau di sipil itu, yang pertama itu lab fisika ya, yang masih yang kedua semester berikutnya masuk lab ilmu ukur tanah. Nah, yang semester selanjutnya lagi mekanika tanah. Sudah itu semester selanjutnya masuk di hidrolika. Sudah masuk hidrolika, masuk lagi beton. Iya. Ya. Terus yang terakhir itu masuk di lab sungai. Kan kita itu mengarah ke pengairan. Jadi kita ambil semua persoalan di agak mirip sama airan. apa namanya jurusan yang tata ruang beda. Beda Kak. Beda. 7 tahun tadi. Kalau orang yang kuliah ya pasti dianggap biasa-biasa kalau 7 tahun, maksudnya wajar lah kira-kira kalau anak ini 7 tahun, tapi orang tua kan, orang di kampung kan kadang tidak tahu itu. Iya. Kadang Jadi di situ masalahnya, tuntutannya besar untuk selesai cepat di 4 tahun mungkin atau kurang dari itu. Tapi ini sampai 7 tahun. Bagaimana menjawab itu terkait dengan
di persoalan di kampung yang tuntutan mau cepat selesai? Kalau persoalan itu, Kak, eee, menjawab persoalan tuntutan yang kemudian, ditentukan oleh orang tua itu sendiri, saya saya punya, apa ya, statement Mhm, untuk kemudian, apa ya, bahasanya meyakinkan orang tua lah. iya, Bahasanya gini, kita akan lulus, Ji, mmm, dan orang tua juga percaya bahwasanya kita ini akan lulus, Ji. Bagaimana caranya kita bisa mengolah suatu mmm, kosakata yang kemudian bisa menangkap ini orang tua, bahwasanya ini kita akan selesai di perkuliahan. Itu sih saja, Kak, maksudnya kosakata tak dengan anu lagi, bagaimana cara untuk meyakinkan ini orang tua, supaya ini orang tua tidak, apa ya, tidak was-was sih, bahwasanya, anakku ini iya, tidak selesai, yang sampai tidak selesai di kampus. Itu sebenarnya yang kasih, was-was ke orang tua sih sebenarnya. Nih, jangan sampai ini anakku tidak selesai mmm, lama-lama kuliah ini. Nah, di situ mi peran jadi di perlu situ mi ada peran ini ya, untuk jelaskan begini begini begini. Misalnya, heeh, bakal selesai ini bareng-bareng kalau memang kita bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan ini perkuliahan. Kalau memang kita tidak bersungguh-sungguh, ya otomatis kita tidak selesai. Itu aja sih. perlu ada ini ya, komunikasi intensif ke orang tua ya, Ya, perlu ada komunikasi intensif, dan heeh, yang kedua itu harus memang kita sering komunikasi dengan pimpinan fakultas maupun pimpinan program studi, gitu. oh itu, Ya, intens loh kalau mau selesai. Itu aja sih kuliahnya maksudnya. di sini kan di Unismu, Iya, Unisma, Kak. Unismu untuk kategori kampus kira-kira bagaimana? Untuk Unisma sendiri sih bagus sih, Kak, bagus bagus untuk Bagus ya, masuk ya. masih ini ya, masih tergolong rekomendasi ya untuk Iya khususnya untuk jurusan teknik kuliah iya di situ ya. iya. Iya, Apalagi kan sekarang itu Unisma itu akreditasinya kalau tidak salah sih unggul, Unisma. Unismu unggul. Iya Sudah sudah berkembang pesat saya lihat Unismu ya. iya Lumayan tertib juga anunya, pola pola apa namanya? Polanya di dalam yang iya, eh, tertib, Kak. saya lihat beda dengan zaman-zaman dulu ya, Iya yang masih tinggi apa namanya? Sensitif senti apa, sensitivitas, cekcok antara mahasiswa ya, sekarang sudah sudah mulai sudah agak-agak sudah, bisa diredam lah. sudah teredam ya, Iya seperti itu ya. Karena kesadaran untuk kuliah mungkin yang semakin meningkat, ditambah pola pola kelembagaan kampus di dalam yang cukup mendukung barangkali ya, seperti itu ya. iya, cukup mendukung sih sebenarnya. Iya, 7 tahun baru selesai kuliah di Juni kemarin. Bayangkan itu baratnya, Pak. Iya. 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 Semester berapa nih? Saya Kak, sekarang mau naik semester 5 Kak. Semester 5. Teknik juga. Teknik juga Kak. Wah, luar biasa ya. Tapi bisa selesai di bawah 7, diusahakan. Ya diusahakan sih Iya. Kak. 7 pun ya sudah angka yang bagus, itu artinya semakin lama kita kuliah bukan berarti kita tidak tidak cerdas, melainkan ya banyak hal tentunya yang bisa didapatkan. Kalau soal soal berlembaga, eh, berlembaga juga gak selama ini, selama kuliah? Kalau berlembaga, berlembaga Kak. Ikut di HMJ juga? Iya, kemarin ikut di Anjay, Himpunan Mahasiswa Sipil, Hmm. periode kemarin, periode 2021-2022. Dan ikut juga di UKM KSRPM Unit 114 Unisma Makassar, Kak. Apa itu? Itu organisasi dalam lingkup kemanusiaan, Kak. Enggak, maksudnya ini UKM apa? Unit kegiatan mahasiswa, Kak. Unit mahasiswa. Iya, Di luar di HMJ? skala ya,
Dia itu skala universitas, Kak. Oh, skala universitas. Iya, Ada berapa di dalam, di Wismu? Ada berapa UKM? UKM sekarang, Kak, ada 10 kalau nggak salah itu, 10, 10 iya. Kemarin sempat mengurus juga, Kak, pada saat periode 2021, 2022 di UKM, di UKM KSR, UKM KSR, iya, UKM KSR itu ya, iya, unit kegiatan mahasiswa ya. iya. Kegiatannya apa biasa itu? Itu organisasi. Apa itu, Kak? Ya, organisasi itu kegiatannya apa di UKM itu? Kegiatannya sih kalau kita yang pertama kali kita, adakan itu diklat SAR, Kak, kalau di KSR. Diklat SAR Dasar. untuk bagaimana kemudian kita mencari dan merekrut Hmm. anggota sebanyak-banyaknya untuk kemudian masuk di KSR. Terus setelah diksar, kita adakan program kerja yang kemudian telah dicanangkan oleh pengurus di rapat kerja saat itu, Kak. Maksudnya ya program-program semisal kan kalau di KSR itu sendiri kan ada 4 staf yang kemudian dinaungi oleh KSR itu sendiri. Yang pertama itu staf staf diklat, pendidikan dan pelatihan. Yang Iya. kedua, staf pengembangan dan penalaran. Hmm. Yang ketiga itu staf pengabdian pada masyarakat. Yang keempat itu staf NAPSA dan HIV/AIDS. Untuk staf diklat itu sendiri, Kak, dia itu masuknya proses pendiksaran, oke, satu. Terus yang kedua itu dia mengambil persoalan latihan rutin untuk bagaimana kemudian mengembangkan ini kepalang merahannya Oh, adik-adik palang, anggota. Iya, ada kaitannya dengan palang merah. iya kan itu KSR PMI kan Ah. termasuk bab sukarela Palang Merah Oh, Indonesia. ada PMI-nya, Iya, Palang Merah Indonesia. Berarti kinerjanya mengarah ke itu ya, iya, masalah ya kemanusiaan, masalah kemanusiaan, pertolongan pertama. pertolongan pertama ya. Kadang saya lihat ada kerjasamanya juga biasa dengan tim SAR begitu ya. Iya, Kita kembali ke ini, ke dunia teknik. iya. Sekeras apa sih dunia teknik itu dalam tanda kutip ya? Atau hanya anggapan orang-orang di luar? Kalau saya sih, Tapi Kak, asik barangkali ya teknik ya. teknik itu sebenarnya kalau di asik Nah, sih, Kak, asik, iya, asik. karena kan tentu di balik apa namanya, di balik sentuhan-sentuhan seperti itu ya tentu ada muatan ilmu di dalam Iya, yang tidak semena-mena ada sikap, apa namanya, apa istilahnya yang biasa ini, biasa, cukup familiar itu, kalimat yang biasa saya dengar, hantam lurus. untung lurus. Iya, iya. Tapi hanya orang teknik ya yang tahu barangkali itu ya. Oh Kita iya, pun nggak bisa jabarkan di sini iya. seperti apa ya. Susah Tetapi juga dijabarkan iya, seperti itu, Kak. Tidak tidak bisa dan di apa ya, hmm, tidak bisa terlalu didalami persoalan itu. iya. Tapi menurut saya ya yang namanya didikan ya selama ada evaluasi di dalam ya kenapa tidak kan? Iya, Iya. pasti ada evaluasi setelah kita Nah, dididik, itu yang penting, itu yang penting. ada evaluasi di dalam. Dan ditambah lagi kuliah kan, kalau kuliah atau saja kan kita tidak dapatkan, apa namanya, pendidikan karakter di situ. Iya, Iya, yang ada kuliah hanya sekedar kuliah saja, ya Kak, muatan kalau materi, materi muatan saja. materi perkuliahan, tapi secara penguatan, karakter itu tidak didapatkan. Oh iya, Yang tadinya kita, apa namanya, di lingkungan luar biasa-biasa saja, tapi ketika masuk dalam teknik kita jadi, "Oh, seperti ini ternyata di teknik, seperti ini ternyata berlembaga ya." iya, Iya, ada karakter yang terbangun dan rasa tanggung jawab tentunya ya. iya, yang Iya, pertama itu sih tanggung jawab, iya, persoalan pembentukan mental juga, Kak, di situ. mhm. Karena kan seiring sebenarnya, kita kan udah tahu
setelah kita selesai kuliah kerjanya di mana, Ya, dan barangkali yang teknik cenderung di ini ya di lapangan ya. iya di lapangan. Iya, yang kita nggak tahu kita kerja sama siapa. Iya, itu yang kadang kita kurang memahami bahwa uh, kita terkadang perlu didikan yang membentuk karakter kita. Iya, kayak di SMA kan tidak terlalu dalam barangkali untuk pendidikan karakternya. Di bangku kuliah yang muatan materi itu saja, itu pun kalau kita tidak punya inisiatif untuk apa namanya, Untuk mencari Kak, untuk mencari di luar dari itu ya susah juga susah Kak. juga kita ininya, susah juga kita punya pengembangan diri ya, seperti itu. Oke lah, mungkin karena apa namanya, uh, ada sesuatu hal yang mau dikerjakan lagi setelah ini, jadi ini dulu yang akan kita bahas ya. Iya, Ya, kita ketemu di video selanjutnya terkait dengan banyak hal dalam lingkup dunia kemahasiswaan atau lingkup dunia-dunia sosial atau lingkup-lingkup yang lain yang sekiranya perlu untuk kita angkat dan bicarakan dengan duduk bersama. Seperti itu. Salam santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.